Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusebolo. Saya peserta Lasar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 21 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sintesa agenda ketiga dan personal branding, yaitu ASN kuat, kreatif, ulet, aktual, dan terpercaya. Oke, yang pertama itu adalah agenda ketiga. Pada agenda ketiga kita akan mempelajari manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan whole of government, di mana tiap-tiap materinya pada manajemen ASN kita akan mempelajari kedudukan dan peranan ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian materi kedua itu adalah pelayanan publik. Kita akan membahas prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Kemudian yang ketiga itu adalah whole of government. Kita akan membahas konsep WOG, penerapan WOG, best practice, and implementasi. Manajemen ASN merupakan peraturan profesi pegawai sehingga menjadi ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2016, dan Nomor 17 Tahun 2020, peranan ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN sebagai berada di pusat, daerah, dan juga di luar negeri. Kemudian peranan ASN, yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kemudian yang kedua, pelaksana pelayanan publik. Selanjutnya yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kode etik merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya di sini menjamin ASN didasarkan atas pertama kualifikasi, kedua kompetensi, ketiga performance kinerja. Tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, ataupun asal-usul, dan lain-lain. Pelayanan publik. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam bentuk barang dan juga pelayanan dalam bentuk administratif. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik yang pertama itu adalah partisipatif, artinya melibatkan masyarakat, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, terjangkau, accountable, dan berkeadilan. Selanjutnya, unsur penting dalam pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara layanan, penerima layanan, dan yang terakhir, kepuasan pelanggan. Pola pikir sebagai pelayan publik. Pelayan publik merupakan hak warga negara, diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara, dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa. Etika dalam pelayanan publik, yang pertama, sikap sopan dan komunikatif, sikap menghormati dan menghargai pihak lain, sikap penuh perhatian yang baik dan wajar, sikap suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat,
sikap menguasai diri, dan mengendalikan emosi. Selanjutnya, konsep WOG atau Whole of Government. Sebuah pendekatan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam membangun kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. WOG muncul karena ada beberapa hal, yaitu yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Kemudian kedua, adanya ego sektoral. Ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang keempat, adanya keberagaman. Penerapan whole of government. Yang pertama, penguasaan koordinasi antar lembaga. Pembentukan lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, koalisi sosial, dan selanjutnya tantangan dari WOG atau Whole of Government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, kemudian yang terakhir itu adalah kepemimpinan. Best practice untuk WOG tercermin dalam dua yang saya angkat. Yang pertama itu BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan dapat mewujudkan reformasi pembiayaan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selanjutnya itu adalah Satgas COVID-19. Ialah hasil integrasi dari sejumlah lembaga negara dalam percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Personal branding ASN kuat, kreatif, ulet, aktual, dan terpercaya. Yang pertama, mengetahui kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas dari praktik KKN. Mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Kemudian yang keempat, memberikan pelayanan publik secara prima dengan mengedepankan kode etik. Dan kemudian yang terakhir yaitu mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.